Hai, Hussein di sini. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan otomatis di Excel. Nah, eh, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya Excel ini juga sudah menyediakan preview dari hasil kalkulasinya secara otomatis. Nah, kita ambil contoh menggunakan data ini yang ada di sini. Nah, dengan caranya kita bisa tarik datanya. Misalnya kita mau menjumlahkan tabel sales ini ya. Nah, ini tuh kalau kita select rank-nya, nah si Excel ini akan melakukan kalkulasi dan menunjukkan preview hasil kalkulasinya. Ada di sini nih. Nah, ini sum-nya sudah kehitung sebesar 494 juta. Ini juga udah dilakukan secara otomatis. Begitu juga dengan yang lain. Contohnya nama sales. Kalau kita select, dia akan menghitung. Nah, cuma apa yang dihitung berdasarkan tipe data yang ada. Sebagai contoh tadi, ini angka, maka akan muncul juga penjumlahannya, sum-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan formula seperti yang pada umumnya, yaitu menggunakan sum. Nah, sum ini adalah formula untuk menjumlahkan data yang kita select, yang kita pilih ya. Sebagai contoh, saya coba masukkan di sini data pada tabel sales ini ya, rank datanya, lalu kita enter. Nah, hasilnya pun sudah keluar. Ini juga sama dengan hasil yang di preview oleh Excel ya. Tuh, 494, 241, 638 ya. Oke. Nah, Excel sum ini sum ini juga termasuk dalam formula yang sering kita gunakan dalam bekerja di Excel ya. Jadi ada baiknya kita juga bisa mempersingkat penulisannya. Ada cara yang lebih mudah. Kita juga bisa menggunakan shortcut untuk mempercepat ya. Misalnya saya coba ulang, saya delete dulu. Nah, di sini saya coba masukkan sum-nya di sini. Sebagai contoh, nah ini adalah sum dari hasil yang kita ketik ya. Lalu kita juga bisa menggunakan shortcut di sini, yaitu shortcutnya Alt sama dengan. Nah, muncul kan? Lalu kita tinggal enter, hasilnya akan sama. Nah, ini hasil dari shortcut, nah ini hasil yang kita ketik, hasilnya pun sama. Nah, untuk menggunakan si shortcut ini, saya menyarankan agar penempatannya ada di dalam baris yang sama gitu. Jadi kalau karena kayak ini nih, si sales ini adanya di D, nah maka kita bisa memasukkan shortcutnya itu di baris yang sama, yaitu di baris yang D ya gitu. Jadi ketika kita menggunakan shortcutnya, langsung otomatis kehitung datanya gitu. Kalau misalnya kita memasukkan di sini Alt sama dengan, nah datanya yang akan diambil data yang lain. Jadi kita harus memasukkan manual dan datanya. Kayak gini lagi. Nah, baru mendapatkan hasilnya yang sama gitu, yang kita inginkan gitu ya. Oke. Itu contoh dari sum. Nah, ada beberapa cara lagi yang memudahkan kita sebenarnya. Kebanyakan orang melakukan perhitungan sum ini berada pada di bawah seperti ini nih. Gitu ya, ada di bawah. Tapi bagaimana kalau misalnya data ini bergerak, data ini dinamis. Dia menambah terus, ada lagi gitu kan. Nah, kolom ini akan akan ke-replace dengan data yang akan masuk gitu. Jadi ini akan mempersulit kita. Misalnya kalau kita menambahkan lagi di sini data baru misalnya.
Nah, kita duplicate aja nih data ini. Kita copy ya. Copy, kita paste di sini. Nah, ini masih bisa nih tambah. Ini udah nggak masuk karena ranknya kurang, hanya sampai D18, sedangkan ini ada di D19 gitu ya. Nah, yang ini masih menghitung karena dia akan otomatis mengambil dari si shortcut yang tadi apa data yang ada di atasnya gitu kan. Sedangkan ini kolomnya sudah habis. Nah, bagaimana kalau ada data yang baru masuk? Ya, kita mau nggak mau harus insert baru. Baru kita input datanya di sini misalnya. Atau di bawahnya sini. Kita bisa insert gitu ya. Terus sampai datanya berhenti gitu. Nah, kalau datanya dinamis, kita bisa membuat formulanya dengan cara seperti ini. Sama ya, dengan menggunakan sum juga, hanya penempatannya saja yang berubah. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Nah, caranya adalah kita bisa masukkan beberapa sel, beberapa baris di atasnya. Ini hanya untuk contoh ya. Nah, di sini kita bisa melakukan perhitungan. Nah, sum kembali. Nah, ini kita tarik misalnya datanya sampai D100 misalnya ya. Nah, yang ini saya delete dulu agar tidak terhitung. Nah, jadi kalau misalnya dia ada data baru masuk, saya hapus dulu ya. Misalnya ini ada data yang sama lagi ya, ada yang data baru masuk nih. Kita coba copy, paste. Nah, ini 548 ya. Kita coba paste lagi. 568. Saya paste lagi dengan data yang sama. Nah, ini akan terus bertambah secara otomatis. Jadi kita nggak usah khawatir kalau misalnya datanya terus bertambah. Kita hanya adjust, kita hanya atur penggunaan ranknya saja. Tuh. Karena datanya akan bertambah ke bawah kan. Nah, kalkulasinya adanya di atas, jadi tidak mengganggu data yang masuk gitu. Nah, ini untuk sum ya. Lalu bagaimana kalau kita mau menjumlahkan data dengan kriteria tertentu? Nah, ini dibagi dua. Ada dengan satu kriteria, ada dengan beberapa kriteria gitu. Nah, kita coba dulu satu-satu. Kita coba dengan satu kriteria. Saya coba di sini ya, di kolom yang ini dengan satu kriteria. Oke. Nah, ini formulanya untuk satu kriteria ini kita bisa pakai yang namanya sum if. Pasti sum if ini. Nah, sum if ini menjumlahkan dengan kriteria tertentu, gitu, dengan satu kriteria tertentu. Apa kriterianya? Contohnya, kita mau menjumlahkan total sales hanya dari wilayah Jakarta, misalnya JKT ya, atau wilayah Bandung BDG gitu. Nah, itu bisa kita lakukan. Caranya adalah menggunakan sum if ini. Gitu. Kita coba ya. Nah, ini sum if. Nah, ini ada petunjuknya di bawahnya. Ada rank. Nah, rank ini adalah kriterianya. Nah, kalau tadi kita asumsikan adalah kita mau menghitung data yang ada di Bandung misalnya. Rank Bandung. Nah, Bandung itu ada di mana? Bandung itu kebetulan adanya di ada di tabel wilayah ya. Jadi kita bisa select nih ranknya nih. Di sini. Karena saya select begini aja ya. Saya select begini nih. Nah, lalu titik koma. Nah, kriterianya apa? Kriterianya misalnya di sini saya masukkan BDG. Gitu kan? Lalu sum rank. Nah, sum rank ini adalah data yang akan kita jumlahkan. Nah, kita mau tahu total sales yang ada di Bandung gitu. Jadi kita harus select data
ranknya untuk sales ya. Ini bisa saya tarik lagi, lalu enter. Oke, saya rubah dulu. Nah, ini adalah data total sales yang ada di Bandung. Gitu. Bagaimana kalau kita mau mencari yang Jakarta? Bisa, kita tinggal ganti aja nih. Di sini menjadi Jakarta. JKT ya, Jakarta di sini JKT. Kalau kita enter. Nah, ini adalah total sales yang ada di Jakarta, gitu. Nah, SumIF ini hanya bisa bekerja hanya dengan satu kriteria. Nah, kriterianya apa? Yaitu wilayah tadi kan. Nah, ini kebetulan Jakarta. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin merubah secara otomatis perhitungannya tanpa harus merubah rumus. Nah, kita bisa kita bisa gunakan reference cell ya untuk menghitung ini. Gimana caranya? Kita buat dulu sel referensinya gitu. Nah, kita buat di sini ya. Di sini kita masukin BDG. Kita masukin BDG. Nah, ini untuk satu kriteria ya, BDG. Nah, ini kita ganti formulanya. Jakarta ini kita hapus. Lalu kita masukin yang di sini. Nah, ini adalah total sales yang ada di Bandung. Gimana kalau Jakarta yang di sini kita ganti saja. Misalnya di sini diganti Jakarta, kita mau tahu JKT. Nah, maka hasilnya berubah. Tuh, mau kita coba ganti juga jadi Surabaya misalnya. Nah, berubah juga datanya. Dan seterusnya, begitu ya. Dia akan mengikuti sel referensi yang ada di sini gitu. Jadi di sini kriterianya apa, dia akan mengganti gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau menambahkan data? Apakah ini akan bertambah atau akan berubah ya perhitungannya ya teman-teman? Oke, saya akan coba, karena ini datanya dari Surabaya, saya coba ambil datanya Surabaya. Nah, ini ya, saya copy dulu. Terus di sini ada 57 juta, saya paste. Nah, ini angkanya tidak berubah. Kenapa? Karena ranknya hanya sampai 25. Gitu. Yang dimana ini data ke-26 di sel yang di 26, di baris ke-26 ini nggak kehitung sama dia. Nah, bagaimana caranya ketika ada data yang bertambah atau data dinamis, dia akan tetap melakukan kalkulasi secara otomatis gitu. Nah, kita bisa ubah nih ranknya gitu. Bisa kita seperti ini ya. Nah, jadi ini tuh bacanya adalah jumlahkan data yang ada di kolom D dengan kriteria Surabaya yang berada di baris C gitu ya. Jadi dia akan mengambil semua data yang ada di baris C dan D gitu. Jadi dia nggak terbatas sampai habis ke bawah gitu tuh. Nah, itu ya. Lalu gimana caranya kita bisa mengambil data berdasarkan banyak kriteria atau beberapa kriteria gitu kan. Nah, kita buat dulu deh di sini biar gampang ya. Ini kita tulis dulu. Kriteria. Berapa kriteria? Di sini menggunakan SumIF-S. Formulanya menggunakan SumIF-S.
sama kita juga bisa melakukan cell reference, gitu kan? Kita mencari referensi selnya gitu. Nah, ini biar mudah, saya akan coba buat beberapa cell reference-nya. Kita mau mencari data sales di Jakarta dari nama sales atau dari tanggal ya. Nama sales di sini nggak ada yang sama kecuali tadi yang saya buat ya. Dari tanggal, misalnya di sini 04 ya. Wah. Nah, ini ya teman-teman. Nah, oke, kita hitung di sebelah sini. Sama dengan sum if s. Oke. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau di sum if tadi tuh yang pertama dilakukan adalah kriterianya dulu. Nah, kalau di sum if s yang kita cari adalah data rank-nya yang mau kita jumlahkan. Nah, karena kita mau tahu total sales yang ada di Jakarta pada tanggal 4 Maret, jadi kita cari dulu nih, kita masukin dulu nih rank sales-nya nih, total sales-nya nih, rank total sales-nya. Jadi kita masukin dulu nih data ini nih. Oke. Udah, lalu kriterianya kita masukin. Tuh. Nah, kriteria yang pertama adalah Jakarta. JKT ya. Nah, JKT ini adanya di mana? Adanya di wilayah. Nah, di bawah sini ya. Oke, kita masukin dulu. Kita blok dulu rank-nya. Nah, baru kita masukin di sini adalah kriterianya. Bisa dengan tulisan yang kita inginkan, atau JKT gitu misalnya. Ini bisa, tapi karena kita sudah state di reference cell-nya untuk kriterianya, jadi kita pilih aja langsung nih JKT gitu. Kemudian kriteria kedua adalah kita mau tahu total sales di Jakarta pada tanggal 4 Maret. Nah, tanggal adanya di kolom tanggal ya. Nah, ini kita blok juga. Gitu. Lalu kita ambil kriterianya adalah 4 Maret 2022 seperti ini. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah data total sales yang ada di Jakarta pada tanggal 4. Itu. Kita bisa berubah juga sama kayak yang di atas gitu. Misalnya di sini BDG. Nah, datanya berubah. Oh, kita mau nyari Surabaya. 44 juta gitu kan. Kita mau cari Semarang. Oh, kosong di tanggal 4 nggak ada. Kalau misalnya Semarang kita cari untuk di tanggal 5. Oh, ada sebesar 141 juta. Lalu kita ganti lagi nih Jakarta. Tanggal 5 ada 197. Kita coba ya, valid nggak nih angka ini gitu. Di Jakarta tanggal 5 ya. Berarti tanggal 5 kita cari yang JKT. Nah, ini tanggal 5, lalu ini tanggal 5, ini tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5, ini tanggal 5, tanggal 5, tanggal 5. Oke. Nah, di sini sudah ada previewnya 197, 162, 698 sama ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil nih data ini. Itu. Ini cara menggunakannya. Nah, lalu ada satu cara lagi yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita menghitung secara otomatis. Gimana caranya? Nah, ini kan karena datanya sedikit ya, mau sampai 26. Gimana kalau datanya nanti banyak, kita akan kesulitan untuk tahu, untuk memastikan, untuk memvalidasi itu semua gitu kan. Nah, kita bisa kombinasikan nih nanti dengan fitur filter, kemudian kita coba hitung totalnya berdasarkan apa yang kita inginkan, kriteria apa yang kita inginkan gitu.
Nah, sebelumnya saya akan merubah dulu data ini menjadi bentuk table. Caranya kita blok dulu. Lalu kita ganti formatnya menjadi table. Kita pilih ini, lalu kita pilih My Table has a header. Nah, oke. Nah, dia udah berubah nih jadi bentuk table. Nah, bentuk table tuh enaknya kita bisa filter ya. Nah, kita mau nyari data yang mana gitu. Namanya siapa yang mau kita pilih. Tanggalnya gitu. Ini dalam bentuk fitur. Oke. Lalu kita mau tahu totalnya. Di sini. Di sini apakah kita bisa masukkan sum? Kita coba ya. Saya masukin sum. Nah, angkanya muncul. Nah, saya misalnya mau mencari data tanggal 5 total sales tanggal 5 di wilayah Jakarta. Harusnya sama dengan ini nanti hasilnya. Yang ini harusnya sama nanti dengan ini. Oke, kita coba ya. Wilayahnya Jakarta ya. Saya pilih Jakarta saja. Kemudian tanggalnya tanggal 5. Oke. Nah, angka ini tidak berubah. Angka ini nggak berubah tuh, 602. Harusnya kan ini adalah 197.162.698, tapi di sini tetap 602. Nah, sum ini berbentuk statis. Jadi ketika datanya ini difilter, ia tidak akan menghitung sesuai dengan filteringnya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita kembalikan dulu ya, biar gampang. Kita kembali ya. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, kita bisa menggunakan formula subtotal di sini. Nah, kita disuruh milih nih fungsinya apa. Nah, ini ada pilihannya, ada average, ada count. Nah, karena kita mau menghitung totalnya berapa jumlahnya, jadi kita pilih 9 yang mewakili sum di sini. Kita bisa klik aja biar gampang. Nah, lalu kita diminta untuk memasukkan referensi selnya. Tuh, referensi selnya kita langsung blok aja untuk total sales karena kita mau mencari total sales ya. Lalu kita enter. Nah, ini sudah kita masukkan. Lalu kita coba lagi ya. Kita mau mencari data ini. Oh, ya kita mau mencari data ini. Oh, Jakarta tanggal 5. Angkanya 197 ya. Depannya kita ingat-ingat aja karena ini nanti akan ke filter 97. Kita coba filter, wilayahnya adalah Jakarta. Tanggalnya adalah tanggal 5. Oke. Nah, tuh hasilnya berubah. Akan validasi kembali. 197.162.698 match ya, teman-teman. Nah, hapus dulu biar nggak bingung. Nah, kita bisa memaksimalkan fungsi subtotal ini. Oke, cukup dulu video kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentar. Semoga bermanfaat.